Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Gria The Myth. Channel ini akan menyajikan cerita-cerita horor yang sangat sayang untuk dilewatkan. Untuk itu, ikuti terus ceritanya dengan like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, kita mulai ceritanya. Malam itu sangat gelap dan sunyi. Hanya suara angin yang berbisik di antara dedaunan pohon di pinggiran desa Tanjung Merah. Desa itu terkenal karena mitosnya tentang makhluk halus yang sering mengganggu penduduknya, terutama di bagian desa yang paling tua dan terpencil. Namun, dari semua cerita menyeramkan yang beredar, yang paling terkenal adalah kisah tentang kuntilanak biru. Kuntilanak biru bukanlah sosok kuntilanak biasa. Ia dikenal dengan ciri khas gaun biru yang lusuh dan wajah pucat yang selalu diselimuti rambut panjang yang menjuntai. Orang-orang yang pernah melihatnya mengaku bahwa matanya berwarna biru terang, seperti sinar bulan di tengah malam. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana makhluk itu muncul, tetapi desas-desus mengatakan bahwa kuntilanak biru adalah roh penasaran seseorang wanita yang meninggal tragis bertahun-tahun lalu di sebuah sumur tua di ujung desa. Dalam beberapa cerita, kuntilanak biru diyakini sebagai arwah seorang wanita yang meninggal karena dikhianati oleh kekasihnya. Ia seringkali digambarkan sebagai wanita cantik yang mencintai seseorang dengan sepenuh hati. Namun akhirnya dikhianati dan dibunuh dengan kejam. Gaun birunya menjadi simbol cinta yang tak terbalas dan kesedihan yang mendalam. Malam itu, Sari, seorang gadis remaja yang baru saja pindah ke desa tersebut bersama keluarganya, sedang berbaring di kamarnya. Ia merasa bosan dan sulit tidur. Meskipun sudah lewat tengah malam, Sari mendengar cerita tentang desa itu dari teman-teman barunya di sekolah. Tapi ia tidak pernah terlalu mempercayai hal-hal mistis. Baginya, cerita hantu hanyalah omong kosong untuk menakuti anak-anak. Namun, malam itu berbeda. Di luar jendela kamarnya, Sari mendengar suara tawa pelan yang menggema di kejauhan. Suara itu terdengar begitu aneh, seperti tawa seorang perempuan, tetapi bercampur dengan tangisan lirih. Sari mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya suara angin yang membentuk ilusi. Tetapi, suara itu semakin lama semakin mendekat. Sari bangkit dari tempat tidur dan mendekati jendela. Ia membuka tirai tipis dan mengintip keluar. Angin berhembus kencang, membuat dedaunan bergoyang liar. Tiba-tiba, di bawah cahaya bulan yang samar, Sari melihat sosok perempuan berdiri di dekat pohon beringin tua yang berada di halaman belakang rumahnya. Sosok itu mengenakan gaun biru lusuh, dengan rambut panjang yang menjuntai menutupi sebagian besar wajahnya. Hati Sari berdebar kencang. Ia mundur beberapa langkah dengan tangan gemetar. Itu pasti hanya bayangan, gumamnya menyakitkan diri. Namun, ketika ia kembali melihat ke jendela, sosok itu sudah tidak ada. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan sosok perempuan bergaun biru itu terngiang di kepalanya. Keesokan harinya, Sari bercerita kepada ayahnya tentang apa yang ia lihat. Namun, ayahnya hanya tertawa. "Ah, Sari, mungkin kamu hanya mengigau. Jangan terlalu banyak memikirkan cerita hantu itu ya," ucap ayahnya sambil mengelus kepala Sari. Ibunya juga berpikir sama, menganggap Sari terlalu lelah setelah pindah ke lingkungan baru. Tetapi, firasat Sari tidak bisa diabaikan. Semakin hari, ia merasa ada sesuatu yang selalu mengawasinya, terutama
ketika ia berada di dekat jendela kamarnya. Setiap malam, ia mulai mendengar tawa lirih dan tangisan yang aneh itu lagi. Kali ini, suara tersebut terdengar semakin jelas dan dekat. Sari mulai mengalami mimpi buruk yang membuatnya sering terbangun dengan nafas tersengal-sengal. Dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita berpakaian biru yang selalu berdiri di dekat sumur tua, memanggil namanya dengan suara yang memelas. Di sekolah, Sari mencoba mencari tahu lebih banyak tentang kuntilanak biru dari teman-temannya. Rina, salah satu teman sekelasnya, adalah yang paling banyak tahu tentang legenda desa tersebut. Orang bilang, kuntilanak biru itu dulunya seorang wanita muda yang bunuh diri di sumur tua. Itu loh, di ujung desa. Dia diperkosa oleh tunangannya sendiri dan dibiarkan mati dalam kondisi mengenaskan. Cerita Rina dengan suara berbisik. Sumur itu sekarang ditutup, tapi arwahnya masih gentayangan. Mendengar cerita Rina, Sari semakin yakin bahwa sosok yang ia lihat adalah kuntilanak biru. Terlebih lagi, mimpinya yang selalu menampakkan sumur tua membuat Sari merasa seperti dipanggil untuk datang ke sana. Suatu malam, setelah mendengar suara tawa yang lebih jelas dari biasanya, Sari memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Ia memberanikan diri untuk keluar dari rumah dan berjalan menuju sumur tua yang diceritakan Rina. Perasaan takut dan perasaan bercampur aduk di dalam benaknya. Jalan menuju sumur itu sangat sepi dan gelap, hanya diterangi oleh sinar bulan yang samar. Semakin mendekat, suara tawa itu semakin terdengar jelas, diiringi dengan suara gemercik air yang berasal dari sumur. Sari berdiri di depan sumur tua yang sudah lama ditutup dengan papan kayu yang usang. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menariknya untuk mendekat. Tiba-tiba, suara tawa berubah menjadi tangisan memilukan. Dari balik sumur, muncul sosok wanita bergaun biru dengan rambut terurai, persis seperti yang Sari lihat di halaman belakang rumahnya. Mata wanita itu menatap Sari dengan tatapan dingin dan penuh dendam. "Kamu datang. Akhirnya." Suara lembut namun mengerikan itu terdengar, seolah keluar dari sumur. Sari mundur beberapa langkah, tapi langkahnya terasa lemas. Ia ingin berteriak, namun suaranya tertahan. Sosok itu melayang perlahan mendekatinya, dan Sari merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Wanita itu mengulurkan tangannya yang pucat ke arah Sari. "Bantu aku," pintanya dengan suara serak. Sari yang ketakutan hanya bisa memejamkan mata, berharap semua ini hanyalah mimpi. Namun saat ia membuka mata, sosok itu sudah hilang. Dan Sari mendapati dirinya berdiri sendirian di depan sumur yang sudah tertutup. Setelah kejadian itu, Sari jatuh sakit. Tubuhnya demam tinggi, sering berhalusinasi, dan tak jarang ia berbicara sendiri seolah sedang berbicara dengan seseorang. Orang tuanya semakin khawatir melihat kondisi Sari yang semakin memburuk. Mereka mencoba mengundang dukun desa untuk mengusir roh jahat yang mungkin mengganggu Sari. Namun, semua usaha itu sia-sia. Sari terus saja meracau tentang wanita bergaun biru yang selalu memanggilnya. Di puncak penyakitnya, Sari mengatakan sesuatu yang membuat bulu kuduk kedua orang tuanya merinding. Dia ingin pulang. Dia ingin sumurnya dibuka, kata Sari dengan mata kosong dan suara yang bukan miliknya. Kedua orang tua Sari memutuskan untuk mencari pertolongan dari seorang paranormal terkenal di desa itu. Namanya Mbah Sukro. Mbah Sukro adalah seorang kakek tua yang sudah banyak dikenal karena kemampuannya berkomunikasi dengan dunia gaib.
Setelah mendengar cerita Sari, Mbah Sukro langsung menyarankan agar keluarga itu melakukan ritual pemulihan arwah. Mereka harus pergi ke sumur tua tempat kuntilanak itu tinggal dan melakukan ritual pemanggilan untuk melepaskan arwah yang terjebak. Malam itu, di bawah bimbingan Mbah Sukro, mereka menuju sumur tua dengan membawa sesajen dan dupa. Sari yang masih dalam keadaan lemah dipopong oleh ayahnya. Mbah Sukro mulai mengumamkan mantra sambil menyalakan dupa. Asap dupa melayang tinggi, seakan membentuk pola aneh di udara. Sari yang lemas tiba-tiba mulai menggeliat. Matanya terbelalak dan ia berbicara dengan suara yang bukan miliknya. "Kenapa kalian datang?" Suara itu bergaung, keras dan memekakan telinga. Semua orang yang ada di situ merasa ngeri, terutama Sari yang tubuhnya semakin tak terkendali. "Aku ingin pulang, buka sumurku." Mbah Sukro berusaha menenangkan roh yang menguasai tubuh Sari. "Kami di sini untuk membantu, tapi kau harus pergi dengan tenang," ucap Mbah Sukro tegas. Namun, roh itu tidak mudah dilepaskan. Sosok wanita bergaun biru muncul kembali. Kali ini lebih nyata dan menyeramkan. Matanya menatap tajam ke arah Mbah Sukro menantang. "Aku terjebak di sini karena pengkhianatan." Wanita itu berkata sambil menunjuk sumur. "Hanya dengan membuka kembali penutupnya, aku bisa tenang." Mbah Sukro terdiam sejenak. Ia paham bahwa roh ini bukan sekedar arwah penasaran, melainkan arwah yang sangat marah dan terjebak karena luka batin yang mendalam. Mereka akhirnya memutuskan untuk membuka penutup sumur itu, walaupun mereka tahu resikonya sangat besar. Saat papan penutup diangkat, tercium bau busuk yang menusuk hidung. Di dalam sumur, mereka menemukan kerangka seorang wanita dengan gaun biru yang masih melekat di tulangnya. Semua orang bergidik melihat pemandangan mengerikan itu. Setelah sumur dibuka, sosok kuntilanak biru perlahan memudar, meninggalkan Sari yang tergeletak lemas. Mbah Sukro melanjutkan mantranya, mengirimkan doa-doa agar arwah wanita itu dapat pergi dengan tenang. Sejak saat itu, gangguan di desa mulai berkurang. Sari pun perlahan pulih dan tidak lagi diganggu oleh mimpi-mimpi buruk. Sumur tua itu kemudian ditutup kembali dan dijaga ketat oleh warga desa agar tidak ada yang mendekat. Meski demikian, legenda kuntilanak biru tetap hidup dalam ingatan penduduk desa Tanjung Merah sebagai peringatan bahwa ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan terkubur dalam diam. Meskipun suasana desa mulai kembali tenang, kejadian itu meninggalkan jejak mendalam di hati penduduk. Sumur tua di ujung desa kini menjadi tempat terlarang. Warga menutupinya dengan pagar kayu dan papan peringatan, memastikan tidak ada yang berani mendekat tempat itu lagi. Namun, kisah kuntilanak biru tetap hidup, tersebar dari mulut ke mulut, menjadi dongeng kelam yang menghantui malam. Sari, yang menjadi saksi dari peristiwa pencekam itu, tidak pernah bisa melupakan sosok wanita bergaun biru. Meskipun fisiknya telah pulih, Sari masih sering termenung memikirkan apa yang sebenarnya terjadi pada wanita itu. Di benaknya, ia merasa terikat oleh rahasia yang lebih dalam dari sekedar mencerita hantu. Kadang-kadang, ia masih bermimpi melihat sosok itu, tetapi kini wanita itu tidak lagi menakutkan. Ia berdiri di samping sumur, memandang dengan wajah sedih, seolah menuntut keadilan yang tak pernah ia dapatkan semasa hidup. Suatu sore, saat matahari hampir terbenam, Sari memberanikan diri mengunjungi sumur tua itu sekali lagi. Ia tahu ini mungkin keputusan yang tidak bijak, tetapi
ada sesuatu yang memanggilnya. Ia ingin tahu lebih banyak tentang masa lalu wanita itu, tentang bagaimana hidupnya berakhir dengan begitu tragis. Di antara jeruji pagar kayu, Sari bisa melihat sumur itu. Kini tampak lebih sunyi dari sebelumnya. Hanya angin sepoi-sepoi yang menyentuh dedaunan di sekitar, membawa suasana yang dingin dan suram. Sari merasakan ada yang mengawasinya, tapi bukan dengan niat jahat. Ia mendekat ke pagar dan berbisik, "Maafkan aku. Aku harap kamu bisa tenang sekarang." Udara di sekitar tiba-tiba terasa lebih hangat, dan Sari seakan mendengar suara lembut yang menjawabnya, "Terima kasih." Malam itu, Sari merasa lebih damai dari sebelumnya. Ia tidur tanpa mimpi buruk, seolah beban yang menghantuinya selama ini perlahan terangkat. Kuntilanak biru mungkin sudah menemukan ketenangannya, tetapi jejak kisahnya akan tetap membekas di desa itu. Sebagai peringatan bahwa tidak semua roh yang pergi benar-benar meninggalkan dunia ini. Beberapa di antaranya masih menunggu untuk didengar, masih mencari cara untuk berbicara, meskipun hanya melalui tawa lirih di tengah malam. Legenda kuntilanak biru menjadi bagian dari warisan gelap desa Tanjung Merah. Orang-orang yang tinggal di sana menyimpan cerita itu dalam hati, dengan harapan bahwa mereka tidak akan pernah mengalami nasib serupa. Namun, setiap kali malam datang dan angin bertiup kencang, beberapa dari mereka masih merasa ada yang hilang. Di antara desiran angin, suara samar dari masa lalu yang belum sepenuhnya terhapus oleh waktu. Dan di suatu tempat yang tak terlihat, mungkin kuntilanak biru masih ada, mengamati mereka dari kejauhan, sebagai saksi bisu dari luka yang tak pernah sembuh. Meski cerita tentang kuntilanak biru mulai memudar dari pembicaraan sehari-hari, desa Tanjung Merah tak pernah benar-benar bisa melupakannya. Penduduk desa, terutama yang lebih tua, masih berbagi cerita di kala senja, menjadikan kisah kuntilanak biru sebagai pelajaran tentang dosa dan penyesalan. Namun, bagi sebagian orang, terutama mereka yang percaya pada hal-hal gaib, kuntilanak biru masih dianggap sebagai penjaga yang tak terlihat, seorang pelindung yang terjebak di antara dunia. Sari yang kini semakin beranjak dewasa, berusaha untuk kembali hidup normal, tetapi pengalamannya tidak pernah benar-benar hilang. Ia sering menyendiri, duduk di jendela kamarnya yang menghadap ke arah sumur tua, memandang ke tempat di mana semua mimpi buruknya bermula. Dari jauh, sumur itu tampak seperti lubang gelap yang menelan semua cahaya, seolah-olah menyimpan rahasia yang tak ingin diungkapkan. Suatu malam, Sari merasakan dorongan kuat untuk pergi ke perpustakaan desa. Perpustakaan itu kecil dan jarang dikunjungi, tetapi menyimpan banyak dokumen tua tentang sejarah desa. Dengan bantuan penjaga perpustakaan, Sari mencari arsip lama yang berisi berita-berita tentang masa lalu. Di sana ia menemukan sebuah artikel yang sudah menguning karena usia, berjudul "Tragedi Sumur Tua. Kematian tragis seorang wanita muda." Artikel itu mengungkapkan banyak hal yang belum diketahui oleh Sari. Nama wanita itu adalah Lestari, seorang penari tradisional yang cantik dan berbakat. Ia berpacaran dengan seorang pria kaya bernama Arman, yang pada awalnya dikenal sebagai pria yang baik dan terhormat. Namun, di balik sikapnya yang manis, Arman memiliki sisi gelap yang tidak diketahui oleh banyak orang. Ia sering memperlakukan Lestari dengan kasar dan memperlakukannya seperti milik pribadi. Pada malam yang tragis itu, Arman dalam keadaan mabuk dan menyerang Lestari. Lestari berusaha melawan, tetapi Arman mendorongnya hingga jatuh ke dalam sumur. Lestari berteriak meminta pertolongan, namun suaranya terkubur di dasar sumur.
tenggelam bersama air dalam kegelapan. Tak ada yang mendengar dan tak ada yang menyelamatkan. Arman melarikan diri, membiarkan Lestari yang terluka parah mati perlahan di dasar sumur. Setelah kejadian itu, Arman menghilang tanpa jejak. Keluarga Lestari mencarinya, namun tak pernah menemukan jasad atau petunjuk tentang keberadaannya. Kehilangan itu meninggalkan luka mendalam bagi keluarga Lestari, yang percaya bahwa arwahnya masih terjebak di sumur karena mati dengan penuh penderitaan. Sari terhenyak membaca artikel itu. Ia menyadari bahwa roh kuntilanak biru bukan hanya hantu yang mengganggu, tetapi juga korban dari kekejaman manusia. Rasa iba dan kemarahan bercampur dalam hati Sari. Ia memutuskan untuk menelusuri lebih jauh jejak Arman, berharap ada cara untuk memberi keadilan bagi roh Lestari, meskipun sudah terlambat. Beberapa hari setelah menemukan artikel itu, Sari bersama Rina dan beberapa teman lainnya memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh tentang Arman. Mereka mengunjungi rumah tua di pinggir desa yang konon merupakan milik keluarga Arman. Rumah itu sudah lama kosong, penuh debu, dan ditumbuhi lumut. Di dalam rumah, mereka menemukan beberapa dokumen dan foto-foto lama. Salah satunya adalah foto Lestari yang tersenyum bersama Arman. Mata Lestari di foto itu tampak ceria, jauh dari sosok menyeramkan yang kini menghantui desa. Di antara dokumen, mereka menemukan surat-surat yang ditulis oleh Arman. Dalam salah satu surat, Arman mengakui perbuatannya dan rasa bersalah yang terus menghantui hidupnya. Ia menulis bahwa ia sering mendengar suara tangisan Lestari. Bahkan di tempat-tempat terjauh yang ia kunjungi, Arman tidak pernah bisa melupakan malam itu dan merasa bahwa roh Lestari akan terus mengikutinya sampai akhir hidupnya. Sari merasa terpukul membaca pengakuan itu. Arman memang telah pergi, tetapi bayangan kelamnya masih menyelimuti desa. Setelah meninggalkan rumah tua, Sari berdiri di depan sumur lagi. Kali ini, ia tidak merasa takut. Ia menyalakan lilin kecil dan meletakkannya di dekat pagar sebagai tanda penghormatan bagi Lestari. "Aku akan memastikan kisahmu tidak terlupakan," bisik Sari dengan lirih. Ia tahu bahwa mungkin tidak ada yang bisa benar-benar menenangkan roh Lestari, tetapi setidaknya kebenaran tentang penderitaannya kini telah terungkap. Waktu berlalu, dan desa Tanjung Merah tetap dihantui oleh legenda kuntilanak biru. Meskipun gangguan supranatural berkurang, beberapa warga desa kadang masih mengaku melihat bayangan wanita bergaun biru di sekitar sumur tua saat malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama. Mereka percaya bahwa meskipun Lestari telah menemukan sebagian ketenangannya, luka yang ia derita terlalu dalam untuk sembuh sepenuhnya. Sari melanjutkan hidupnya dengan kesadaran bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dihapus oleh waktu. Ia terus menceritakan kisah Lestari kepada siapapun yang mau mendengar, berharap bahwa dengan mengingatnya, arwah wanita itu bisa mendapatkan kedamaian yang lebih abadi. Setiap tahun di hari kematian Lestari, Sari dan beberapa penduduk desa mengadakan doa kecil di depan sumur, menyalakan lilin, dan menaburkan bunga sebagai tanda penghormatan. Sumur tua itu kini menjadi monumen bisu, mengingatkan semua orang tentang kejahatan yang terjadi di tempat itu. Kuntilanak biru tidak lagi dianggap sebagai sekedar hantu yang menakutkan, melainkan sebagai simbol dari keadilan yang tertunda. Sebuah peringatan bahwa dosa besar akan selalu meninggalkan jejak, tidak peduli berapa lama waktu berlalu. Dan setiap kali angin berhembus membawa bisikan halus dari arah sumur, para penduduk desa masih bisa merasakan kehadiran Lestari
yang tetap menjadi bagian dari desa ini, menjaga dan mengingatkan mereka dari kegelapan masa lalu. Cerita Kuntilanak Biru seringkali membawa pesan moral tersirat tentang pentingnya kesetiaan, dampak dari pengkhianatan, dan perlunya menghormati tempat-tempat yang diyakini keramat. Legenda ini juga menggambarkan bahwa kematian yang penuh penderitaan dan kesedihan dapat meninggalkan jejak yang sulit untuk dihapus, bahkan setelah seseorang meninggal dunia. Asal-usul Kuntilanak Biru mungkin berbeda-beda di setiap daerah, tetapi elemen kesedihan dan penyesalan mendalam selalu menjadi inti dari ceritanya. Warna biru tidak hanya sebagai perbedaan visual, tetapi juga simbol dari emosi yang mendalam dan tragis yang membuat arwahnya tetap terjebak di dunia, mencari ketenangan yang tak kunjung datang. Demikian cerita horor untuk kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita ini? Apakah di daerah kalian juga ada kisah yang sama? Tolong tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe video ini agar channel ini bisa berkembang dan menyajikan video-video baru yang mungkin akan membuat kalian merinding. Oke, sekian untuk hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.